Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Oci Yosi Tajwid. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar mengenai tajwid ya. Sama dengan sebelumnya, kita langsung ya menerapkan dan mencari tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fil ya. Sekarang udah surah Al-Fil. Kalau kemarin kita sudah membahas sampai surah Al-Quraisy ya. Sekarang kita coba membahas atau mengulas tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fil. Nah, nanti kita coba juga bagaimana cara pengucapannya ya. Baik teman-teman, semoga dengan belajar seperti ini teman-teman bisa semakin fasih, semakin terlatih, semakin pandai dalam mengenal dan menerapkan tajwid pada bacaan kita. Namun bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang teorinya ya, ada beberapa tajwid yang pernah kita bahas. Silahkan nanti dilihat di video sebelumnya di channel Oci Yosi Tajwid ini ya. Nanti silahkan teman-teman lihat dulu contohnya. Dan sekarang kita masuk ke prakteknya atau latihannya dulu ya. Baik, silahkan dibuka Al-Qur'annya teman-teman. Surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Nah, di sini kita coba dulu ya baca ta'awuz. Kita baca dulu ayatnya satu persatu, baru kita rincikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita baca dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba kita rincikan tajwidnya ya. Pada kata pertama, alam taro, alam ta. Nah, di sana ada mim mati bertemu dengan huruf ta ya. Itu disebut dengan izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Karena ada hukum mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Karena di sini ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah atau ta, ya maka dibaca tidak dengung ya atau dijelaskan saja. Jadi izhar syafawi ini adalah apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dibaca jelas ya atau tidak dengung. Contohnya mim mati bertemu dengan huruf ta ini, alam ta ya. Ciri-ciri khususnya atau kunci dari ikhfa syafawi, izhar syafawi atau idgham mim itu adalah ada mim mati ya. Tapi kalau yang ada halqi, hakiki itu ciri-cirinya nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf ini. Kalau syafawi, mim mati bertemu dengan huruf ini. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Alam taro kaifa. Nah, kaifa itu disebut dengan mad lain ya. Kenapa mad lain? Karena di sana ada huruf mad lain ya, yaitu ya mati. Kemudian ada waw mati. Nah, di sini contohnya ada ya mati. Jadi mad lain itu adalah apabila sebelum huruf iya atau waw mati ada huruf yang berbaris fathah ya, atau sebaliknya huruf fathah bertemu dengan ya atau waw mati ya. Jadi bacaannya seperti ini ya, alam taro kaifa. Nah, dibaca aja, jangan dipanjangkan ya, kecuali berada di akhir kalimat. Karena berada di tengah-tengah kalimat, maka langsung saja bacanya kaifa ya. Lanjut, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, coba perhatikan dulu bi asha. Nah,
Segala sesuatu yang panjang itu dinamakan mad. Nah, di sini tanda madnya ada di sana apa? Ada tanda tegak ya, garis tegak ya di huruf H. H itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Silakan teman-teman pilih mad tabi'i atau mad asli. Silakan mau mana yang nyaman disebut. Mad asli boleh, mad tabi'i boleh. Kenapa mad tabi'i atau mad asli? Karena di sini ada huruf yang berbaris fathah bertemu dengan alif, ya. Nah, di sini tandanya ada alif tegak ya di atasnya ya. Maka berapa panjang ya membacanya? Ada 2 harokat atau 1 alif. Nah, 2 harokat sama dengan 2 ketukan. Jadi kita gimana cara bacanya? Bi-as-ha-bil. Ha-bil fil ya. Bi-as-ha-bil fil. Bil. Nah, bil. Nah, bil itu coba teman-teman ingat lagi. Di sana apa ya ciri-cirinya? Ada alif, ada lam. Nah, kalau ada alif dan lam, pasti itu alif lam. Nah, alif lam, lihat dulu lamnya. Ada tanda nggak? Ada. Lamnya mati. Berarti disebut dengan alif lam qamariyah. Yang artinya alif lam yang bisa dibaca. Jadi bacanya bil ya. Habil. Bi-aus-habil. Fil. Fil. Fil itu apa? Mad arid lis sukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan ya mati. Mad tabi'i bertemu dengan ya mati di sini ya. Karena di sana ada mad tabi'i yang berada di akhir kalimat. Nah, mana mad tabi'inya? Ada huruf fa berbaris kasroh ya, fi ya, bertemu dengan ya mati. Jadi panjangnya berapa? Bisa 2 alif, bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 3 alif ya. Jadi mad arid lis sukun ini adalah mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau akhir ayat. Jadi kita pilih saja 2 alif atau 4 ketukan atau 4 harokat. Misalnya bil fil ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman lanjutkan ke ayat berikutnya, itu menjadi mad tabi'i saja. Kalau berhenti di akhir kalimat itu menjadi mad arid lis sukun, ya. Kemudian ayat yang kedua kita baca dulu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, coba perhatikan dulu ayat pada kata pertama, alam yaj. Coba teman-teman perhatikan ayat yang pertama, yang di awal, alam ta. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah tanda mim matinya. Nah, kalau ada mim mati, berarti itu pasti hukum tajwidnya yang ada namanya syafawi ya. Mim mati ya, syafawi ya. Jadi, kita lihat huruf berikutnya, ada ya. Nah, ya atau ba atau mim? Ya ya. Kalau ba dan kalau misalnya ba berarti ikhfa syafawi. Kalau mim idgham mimi. Tapi kalau selain mim dan ba itu disebut dengan izhar syafawi. Jadi ini disebut dengan izhar syafawi. Karena apa? Karena mim mati bertemu dengan huruf ya. Jadi kita baca seperti ini. Alam yaj ya. Alam ya. Jadi jelas aja bacanya. Lanjut. Yaj. Alam yaj'al yaj. Yaj. Nah, yaj. Nah, kalau bunyi seperti itu apa yang teringat bagi teman-teman? Memantul ya. Memantul ya. Jadi kalau ada bunyinya memantul itu namanya qalqalah ya, qalqalah. Nah, qalqalah ini teman-teman ada 2 macam. Kalau berada di tengah-tengah disebut dengan qalqalah sugro. Kalau berada di akhir kalimat disebut dengan qalqalah kubro. Nah, jadi ini berada di mana? Di tengah-tengah atau di akhir? Ya, ini berada di tengah-tengah ayat. Jadi disebut dengan qalqalah sugro. Ya, huruf qalqalah apa di sana? Jim ya. Jadi hurufnya ada 5. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof ya.
Jadi bacanya memantul, yaj, ya, yaj. Jadi memantulnya sedikit aja, yaj, karena berada di tengah-tengah ayat. Lanjut, alam yaj'al kaidahum kai. Ya, nah itu apa? Kai, ya mati. Nah kalau ya mati tadi apa? Huruf sebelumnya itu ada huruf berbaris fathah. Itu disebut dengan mad lain, ya, karena ada huruf berbaris fathah bertemu dengan ya mati. Lanjut, dahum fi, hum fi, kaidahum fi, hum fi, mim mati, ada huruf mim mati. Nah, huruf mim matinya bertemu dengan huruf apa? Ba atau mim? Nah, fa, ya, berarti itu disebut dengan izhar syafawi. Tapi kalau hurufnya bertemu dengan mim disebut dengan idgham mimi. Tapi kalau bertemu dengan huruf ba, ikhfa syafawi. Nah, karena tidak bertemu dengan huruf mim dan ba, nah itu disebut dengan izhar syafawi. Karena ada mim mati bertemu dengan huruf fa, maka dibaca jelas. Bacaan seperti ini, ya. Kaidahum fi. Nah, fi-nya apa namanya? Itu mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Karena ada huruf berbaris kasroh yaitu fi bertemu dengan ya mati. Maka dibaca 2 harokat atau 1 alif. Jadi bacaan seperti ini. Fi kaidahum fi tadlil. Nah, hati-hati ya. Itu bukan memantul ya, bukan tad, bukan ya. Itu bacanya seperti biasa saja, dhamati, taw. Karena huruf qalqalah tadi hanya 5, bukan do, ya. Ba, jim, dal, to, qaf, ya. Lanjut. Taw. Lil itu disebut dengan mad arid lis sukun. Karena ada mad tabi'i berada di akhir ayat. Jadi bacanya bisa 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Silakan teman-teman pilih. Kalau misalnya 2 alif atau 4 harokat, kita cobakan. Tadlil, ya. Lanjut, ayat yang ketiga kita baca. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alai. Nah, alai ini disebut dengan mad lain karena ada huruf la berbaris fathah bertemu dengan ya mati. Kemudian him to, alaihim to, mim mati bertemu dengan huruf to, itu disebut dengan izhar syafawi. Karena ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, itu huruf to, maka dibaca jelas. Bacanya seperti ini. Alaihim toy. Nah, toy ini disebut dengan mad lain karena ada to berbaris fathah bertemu dengan ya mati. Toiron, ron, a. Kita baca dulu ya. Toiron ababil. Nah, ron a itu panjang, itu dengung atau tidak? Ron bertemu dengan huruf alif. Tidak ya, ini dibaca jelas. Kenapa? Karena ada tanwin, ya, tanwinnya ada pada huruf ro bertemu dengan huruf alif. Itu disebut dengan izhar hauqi, ya. Kenapa izhar hauqi? Karena tanwin bertemu dengan huruf alif. Izhar itu ada 6 hurufnya, ya. Alif, ain, ghain, ha, kha, ha, ya. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha, ya. Jadi bacanya jelas. Nah, toiron ababil, ba itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli karena ada huruf berbaris fathah bertemu dengan huruf alif, ya, bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ba bil ababil. Nah, bil itu disebut dengan mad arid lis sukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i berada di akhir kalimat atau pada waqaf. Nah, mad tabi'i di sini ada kasrah pada huruf ba yaitu bi bertemu dengan ya mati. Nah, karena berada di akhir kalimat, panjangnya bisa 2 alif atau 4 harokat, ya. Bil.
Nah, coba kita ulang ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lanjut ayat keempat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kita ulang lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, kita ulas. Tarmihim. Mi itu jelas ya, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Him, tarmihim, mim mati, berarti syafawi ya, di belakangnya nama tajwid. Berarti itu. Kemudian lihat huruf selanjutnya, ada huruf ba. Nah, itu berarti bukan izhar syafawi. Berarti itu disebut dengan ikhfa syafawi. Kenapa ikhfa syafawi? Karena mim mati bertemu dengan huruf ba, ya. Ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengung ya, atau samar ya. Tarmihim bih, dengung kan ya. Mihim bihija ja. Nah, itu mad tabi'i karena ada baris fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Bihija rotim, tim, ada tanwin ya pada huruf ta marbutah ya. Nah, di sana ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Itu disebut dengan idgham bi gunnah. Maka dibaca dengung. Nah, cara bacanya gimana? Bihijaratim. Nah, jadi idgham bi gunnah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, huruf idgham bi gunnah, yaitu mim nun wawiyah, maka dibaca dengung ya. Jadi lanjut, tim min sit min. Nah, di sana ada nun mati bertemu dengan sa atau sin. Itu disebut dengan ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu sin, maka dibaca dengung. Jadi bacaan seperti ini. Bihijaratim min, itu disebut dengan ikhfa hakiki. Nah, bacaan ikhfa hakiki ini harus samar ya ke huruf ikhfanya. Jadi bacaan seperti ini. Rotim bi, rotim min, bukan min ya, min bukan, tapi samar ke huruf sa atau sin. Min sijil. Nah, ditasdidkan dulu jimnya. Sijil. Jil itu sama ya, mad lain karena ada mad tabi'i di akhir kalimat. Nah, itu disebut dengan mad tabi'i. Jadi bacaannya kita ulang lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Lanjut ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka, mim mati bertemu dengan huruf ka, tadi apa? Ikhfa, itu disebut dengan izhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan huruf ka, maka bacaannya tidak dengung atau jelas ya. Bacanya faja'alahum ka'as, ya, langsung saja. Hum ka'asfim ma, fim ma. Nah, ada huruf mim, kemudian sebelumnya ada tanwin, itu disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengung. Dibacanya seperti ini. Ka'asfim ma, bukan ma ya. Bukan ma ya. Ma, huruf alif atau hamzah. Ma, ma. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kul itu mad tabi'i berada di akhir ayat atau akhir kalimat, itu disebut mad arid lis sukun. Nah, jadi panjangnya bisa 1 alif, 2 alif atau 3 alif ya. Silakan dipilih.
Kalau misalnya 2 alif, biasanya Koci bawakan 2 alif atau 4 harokat. Kul, ya. Jadi kita ulangi lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, ya. Nah, itu rincian dari tajwid yang ada pada surah Al-Fil. Sekarang kita coba membacanya lagi ya. Kita ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, itulah belajar kita pada hari ini, yaitu kita sudah melatih ya, sudah berlatih mencari tajwid yang ada pada surah Al-Fil ya. Silakan nanti teman-teman diulang-ulangi ya, dilihat-lihat lagi tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fil ini. Kemudian dilihat juga contoh yang lain pada surah yang lain, contoh yang lain ya yang terdapat pada surah yang lain. Nah, semoga dengan belajar seperti ini kita bisa semakin fasih, semakin tahu ya, semakin pandai dalam mengenal tajwid yang ada pada bacaan kita. Semoga dengan belajar seperti ini kita bisa berlatih, kita bisa semakin fasih, semakin pandai dalam mengenal tajwid yang ada pada bacaan kita. Baik teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu, jaga terus kesehatannya dan istiqomah dalam belajar. Koci mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam menyampaikan maupun dalam membaca Al-Quran. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.